Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2411 sampai bab 2415. Setelah Takehiko Ito memakai kaki palsu yang tidak nyaman, beberapa pelayan laki-laki membantunya memakai Haori Hakama bermotif. Berdiri di tempatnya, Takehiko Ito, yang telah berdandan lengkap, tampaknya telah mendapatkan kembali pesonanya yang dulu. Namun, hanya dia sendiri yang mengetahui rasa sakit yang ditimbulkannya. Setelah berdiri selama 2 atau 3 menit sambil berpakaian, ia merasakan nyeri, mati rasa, dan sedikit gatal pada titik di mana tubuhnya bersentuhan dengan prostesis. Dia ingin segera membuang prostesisnya ke samping dan kembali ke kursi roda. Mengira putrinya ingin mengambil gambar, dia hanya bisa menahan keinginan itu. Awalnya, dia ingin keluar sendiri, tetapi karena kaki palsunya tidak nyaman, dia merasa kesulitan setelah mencoba beberapa langkah, jadi dia harus membiarkan para pelayan membantunya keluar ruangan. Namun ia tidak mengetahui bahwa tak seorang pun di seluruh keluarga Ito yang masih sibuk dengan hari ulang tahunnya saat ini. Semua orang sedang mempersiapkan perjalanan ke New York yang akan segera dimulai. Ito Emi memerintahkan pelayannya, dan sebelum helikopter tiba, dia segera mengemas semua makanan ke dalam kotak makan siang kayu tradisional. Juga yang siap dikemas adalah kue ulang tahun yang telah disesuaikan khusus oleh Ito Nanako untuk Takehiko Ito sebelumnya. Nanako Ito tidak lagi peduli untuk berganti pakaian. Sambil mengarahkan dan berkoordinasi, dia memanggil asistennya untuk mengurus pengaturan pekerjaannya baru-baru ini. Yang bisa ditunda akan ditunda. Yang tidak bisa ditunda tapi bisa diselesaikan dari jarak jauh akan diselesaikan dari jarak jauh di New York. Jika tidak dapat ditunda, maka akan diselesaikan dari jarak jauh. Jika masalah tidak dapat diselesaikan dari jarak jauh, akan diatur orang yang sesuai untuk melakukannya sementara. Tanaka Koichi sedikit bingung. Dia tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan, tapi dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu, jadi dia hanya bisa duduk di kursi roda sendirian dan melihat semua orang menjalankan urusannya masing-masing. Melihat Takehiko Ito berjalan keluar dengan bantuan seorang pelayan, Tanaka Koichi sangat bersemangat. Dia segera mengoperasikan kursi roda listrik dan berkata dengan hormat, "Tuan, Anda terlihat sebaik sebelumnya." Takehiko Ito tersenyum pahit. "Apa, gayanya adalah hanya ilusi yang ditopang oleh 2 kaki palsu." Saat dia berbicara, dia menatap Tanaka Koichi dan berkata, "Tanaka, ayo kita pergi ke ruang depan bersama." Tanaka Koichi hendak mengucapkan selamat tinggal, tapi Ito Nanako sangat marah. Dia berlari dan melihat penampilan baru Takehiko Ito, dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, kamu terlihat sangat baik sekarang." Takehiko Ito berkata sebelum dia dapat berbicara, "Kamu masih setampan sebelumnya, kan? Tanaka sudah ada di sana 10 detik yang lalu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya." Ito Nanako mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan serius, "Yang ingin aku katakan adalah gayamu lebih baik dari sebelumnya. Kamu memiliki lebih banyak uban di pelipismu sekarang, meskipun kamu terlihat lebih tua. Kamu lebih mengesankan secara keseluruhan, ya." Takehiko Ito tersenyum dan menertawakan dirinya sendiri. Hanya saja berdiri diam itu agak menggertak. Nanako Ito memandangnya dan sedikit tersenyum. "Ayah, tato Haori Hakama di tubuhnya sangat energi. Pakai saja dan pergi ke Amerika Serikat." "Apa?" Takehiko Ito mengerutkan kening dan bertanya. "Apa yang akan kamu lakukan di Amerika, Nanako?" Ito berkata dengan cepat, "Tuan, kamu meminta kami untuk pergi ke Amerika Serikat, segera." "Segera?" Takehiko Ito bertanya ragu-ragu. "Kamu langsung bilang, sekarang juga, kan?" "Itu sekarang?" Nanako Ito melihat arloji di pergelangan tangannya dan berkata, "Helikopter akan tiba dalam 5 menit. Ayo langsung ke bandara, jet bisnis sudah siap." Takehiko Ito berkata dengan cepat, "Saya tidak ingin pergi ke Amerika Serikat. Saya tidak cocok untuk pergi jika seperti ini. Lebih baik aku tetap di rumah." "Bagaimana itu bisa dilakukan?" Nanako Ito berkata, "Ye Chenjun memintaku untuk membawa namamu dan Tanaka-san. Kalau begitu aku juga tidak akan pergi." Takehiko Ito berkata dengan marah,
Saya sudah lama tidak keluar rumah, dan saya tidak ingin keluar dan mempermalukan diri sendiri, apalagi pergi ke Amerika Serikat. Ito Nanako berkata dengan tegas. Itulah maksud Ye Chen-kun. Ito Takehiko berkata dengan marah, kaulah yang menyukainya, bukan aku yang menyukainya. Jadi apa maksudnya? Pergilah sendiri dan aku akan tinggal sini, jangan kemana-mana, Ito. Nanako sedikit marah, dan bahkan nadanya agak serius, bahkan sedikit memarahi, dan berseru, Odo-san, apakah kamu lupa kebaikan Ye Chen-jun kepada keluarga Ito kita? Takehiko Ito berkata dengan marah, tapi jangan lupa, Ye Chen juga menipu uang dari saya, miliaran dolar itu tidak akan diberikan jika saya tidak memberikannya. Saya sebutkan nanti apakah ini masalahnya, tidak benar. Ito Nanako berkata dengan serius, Odo-san, Ye Chen-kun sangat ingin kita pergi ke New York, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Karena keadaan dan alasan, kita harus pergi. Takehiko Ito berkata. Jika Ye Chen membutuhkan bantuan, Anda dapat melakukan yang terbaik atas nama keluarga Ito. Apa yang harus saya, seorang cacat tanpa kaki, lakukan? Saya tidak dapat membantunya. Odo-san, Ito Nanako bertanya kepadanya. Bagaimana jika Ye Chen-jun memintamu pergi, bukan karena dia membutuhkan bantuanmu, tapi karena dia ingin membantumu? Bantu aku, Takehiko Ito berkata dengan serius. Aku, Takehiko Ito, mungkin memerlukan bantuannya hanya untuk dua hal sekarang. Yang pertama adalah dia harus menikahimu lebih awal, karena aku tidak sabar untuk melihat putriku menikah dengan gaun. Hal kedua adalah apakah dia memiliki kekuatan magis yang dapat membuat kakiku tumbuh kembali. Jika dia bisa melakukannya, aku ingin tetap di sisinya dan menjadi pelayannya selama sisa hidupku. Saat ini, Takehiko Ito tidak percaya bahwa ada cara Ye Chen bisa membuat kakinya tumbuh kembali. Alasan mengapa dia mengatakan ini hanya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya pergi ke Amerika Serikat dan melawan epidemi. Meskipun Nanako Ito dia tidak memiliki harapan yang berlebihan ini, namun dia tetap tidak ingin ayahnya marah karena masalah ini, jadi dia berkata tanpa berpikir, Odo-san, pendapatmu tidak diterima hari ini. Kamu harus pergi ke Amerika Serikat bersamaku. Jika kamu tidak pergi, aku akan minta seseorang membawamu ke pesawat. Kamu berani? Ito Takehiko berkata dengan marah. Meskipun kamu sekarang adalah kepala keluarga Ito, aku tetap ayahmu, Nanako Ito. Memeluk bahunya dan berkata dengan wajah serius. Odo-san, dengan sungguh-sungguh saya beritahukan kepada Anda bahwa mulai sekarang, saya adalah anak tertua di keluarga Ito. Saat dia sedang berbicara, deru helikopter terdengar dengan cepat. Saat itu, sebuah helikopter berat sedang mendekat dengan cepat di udara dan bersiap mendarat di tengah halaman. Nanako Ito memandangi ayahnya yang sedang terdiam dan tidak tahu bagaimana membantahnya, berkata kepada beberapa pelayan, kamu taruh Odo-san di pesawat dulu. Beberapa orang saling berpandangan sejenak, meski mereka adalah pelayan keluarga Ito. Mereka harus menuruti perintah ketua klan. Namun mereka sudah bersama Takehiko Ito selama bertahun-tahun, dan Takehiko Ito selalu yang telah memberi mereka perintah. Jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ito Nanako berkata dengan dingin, jika kamu terus berlama-lama, maka aku akan mengeluarkanmu sekarang, dan kamu dapat dibubarkan saat itu juga. Ketika beberapa orang mendengar hal tersebut, mereka langsung mengambil keputusan, saling bertukar pandang, dan langsung menjemput Takehiko Ito. Takehiko Ito begitu marah, hingga terus berusaha melawan. Namun pada akhirnya ia bukan tandingan beberapa orang. Pemuda yang kuat, helikopter baru saja ketika berhenti, dia langsung dimasukkan ke dalamnya. Ito Nanako tidak membuang waktu lagi dan segera membawa Tanaka Koichi. Bibinya membawa pengurus rumah tangga dan mengatur agar sekelompok pelayan banyak bergerak kotak makan siang naik helikopter. Ito Nanako segera menaiki helikopter dan terbang menuju bandara Tokyo bersama semua orang. Hingga pesawat lepas landas, Takehiko Ito masih terlihat sedikit tertekan. Sebelum menaiki pesawat, Nanako Ito mengambil foto Takehiko Ito yang mengenakan haori hakama dan berdiri di atas kaki palsu di bawah pesawat. Setelah mengambil foto, ia langsung meminta pelayan keluarga untuk membawanya ke dalam pesawat. Setengah jam setelah pesawat lepas landas,
Penerbangan dimulai dengan lancar. Nanako Ito segera mengemas makanan dan kue yang dibawa bersama bibinya untuk merayakan ulang tahun Takehiko Ito yang ke-50 di udara. Ito Nanako menyalakan lilin untuknya dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun, lalu membujuknya dan berkata, "Odo-san, cepat tiup lilinnya, saat ini." Ito Nanako tidak menyadari bahwa gelarnya untuk ayahnya, Ito Takehiko, telah berubah dari ayah ke ayah, berubah menjadi Odo-san. Dia bahkan menggunakan nada yang sedikit memarahi secara tidak sengaja beberapa kali. Tanpa diduga, hal ini menekan arogansi asli Ito Takehiko. Setelah dimarahi oleh putrinya yang berharga, ia kehilangan kesabaran aslinya dan digantikan oleh keluhan seperti anak kecil. Mendengar Nanako Ito memintanya untuk meniup lilin, Takehiko Ito bertingkah seperti anak kecil karena dia tidak senang, dan bersenandung. "Aku tidak ingin meniup lilin, di hari ulang tahunku yang penting seperti tahun ke-50ku. Aku akhirnya digendong ke pesawat. Aku pernah melakukannya sebelumnya, tapi terlalu terburu-buru dan asal-asalan." Nanako Ito sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, "Odo-san, karena ulang tahunmu yang ke-50 sangat penting, aku khusus ingin merayakannya untukmu 2 kali. Mungkin Ye Chen-kun meminta kami datang untuk merayakan ulang tahunmu. Jika kamu tidak puas, aku akan mencarikanmu penggantinya setelah turun dari pesawat," Takehiko Ito berkata sambil mengerang. "Jangan bohong padaku, ini sudah lewat jam 7. Hari ini sudah lewat bahkan sebelum aku turun dari pesawat. Kenapa merayakan 2 ulang tahun?" Ito Nanako berkata dengan serius, "Odo-san, apakah kamu lupa bahwa ada perbedaan waktu antara Jepang dan Amerika? New York 13 kali lebih lambat dari kita, jam. Tapi kalau kita terbang lebih cepat, kita bisa sampai di New York dalam 11 jam. Padahal hari sudah gelap saat kita lepas landas dari Jepang. Saat kita mendarat di New York, bahkan belum gelap." Ito ketika Takehiko mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, "Ya, bagaimana saya bisa melupakan perbedaan waktu?" Melihat senyumnya, Ito Nanako dengan cepat berkata, "Jadi Odo-san, cepat tiup lilinnya." Takehiko Ito menyadari ada yang salah dengan manajemen ekspresinya, dan dia dengan cepat berkata dengan wajah datar, "Apakah menurutmu aku bersedia terbang dari satu ujung bumi ke ujung bumi yang lain pada ulang tahunku yang ke-50? Nanako Ito berkata sambil tersenyum. "Baiklah, Odo-san, anggap saja menemaniku ke New York untuk bertemu Ye Chen-jun, yang selama ini kurindukan. Kalau bisa membahagiakan bayi perempuanmu, apalagi yang membuatmu tidak puas?" Saat Takehiko Ito mendengar hal tersebut, seluruh tubuhnya. Orang itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan menatap Ito Nanako yang anggun dalam balutan kimono, dan mau tidak mau menghela nafas. "Nanako, Odo-san sangat ingin melihatmu menikah lebih awal, pada saat ini. Sekarang jam 7:30 pagi di New York." Ye Chen menelepon Fei Kexin dan berkata, "Ms. Fei, tolong buat pengaturannya. Saya ingin pergi ke pusat pembekuan untuk menemui Li Yalin." Fei Kexin berkata tanpa berpikir, "Oke, Tuan Ye, Kexin akan menyiapkannya sekarang juga. Helikopter akan menjemput Anda di lantai atas hotel dalam waktu 15 menit. "Oke," Ye Chen berkata, "sampai nanti." "Oke, Tuan Ye, sampai jumpa lagi." 15 menit kemudian, Fei Kexin helikopter mendarat di lantai atas hotel Istana Buckingham. Ye Chen membawa Surwoli, serta Chen Zekai dan Hong Wu, dan menaiki helikopter bersama. Setengah jam kemudian, helikopter itu terbang di atas sebuah bangunan terpencil di pinggiran kota New York. Inilah pusat teknologi medis keluarga Fei. Gedung ini merupakan satu-satunya gedung dalam radius 2 km, setinggi 25 lantai dan dikelilingi pengamanan ketat. Setelah turun dari helikopter, Fei Kexin berinisiatif untuk berjalan di depan. Sambil memimpin, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ini adalah pusat teknologi medis yang didanai oleh kakek saya sebelumnya. Ini terutama untuk penelitian dan pengembangan serta pengujian beberapa pengobatan yang relatif canggih dan canggih, metode dan obat-obatan, termasuk sistem terapi proton tercanggih dan imunoterapi seluler di bidang kanker. Semuanya tersedia di sini, dan merupakan yang terbaik di dunia pada saat ini."
Fei Kexin memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, ya, Tuan, Anda pasti pernah mendengar tentang Mayo Clinic, kan? Dikenal sebagai rumah sakit kanker terbaik di dunia." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Mayo memiliki reputasi lama di seluruh dunia, dan itu pasti jarang terjadi, beberapa orang tidak tahu." Fei Kexin tersenyum sedikit dan berkata, "Anggota tim kanker kami di sini punya lebih dari 60% tumpang tindih dengan Mayo. Pakar top mereka juga bertugas di sini, dan bahkan dalam penelitian ilmiah mutakhir, kita telah melangkah lebih jauh dari Mayo. Toh, Mayo sendiri harus mempertimbangkan keuntungan, tapi keuntungan tidak diperhitungkan di sini." Berkata, Fei Kexin menambahkan, "Selain itu, di sini juga terdapat organ terbaik di Amerika Serikat. Pusat transplantasi memiliki tim diagnosis dan pengobatan kanker terbaik, tim peneliti kardiovaskular dan cerebrovaskular terbaik serta anti penuaan. Kami pusat pembekuan ada di lantai 5 bawah tanah, ini dirancang untuk beroperasi selama 300 tahun. Kakek mengatakan sebelumnya bahwa jika dia pergi, dia akan dikirim ke sini untuk segera dibekukan guna meninggalkan secercah harapan untuk masa depan. Mungkin teknologi dalam 2 atau 300 tahun akan dapat menghidupkannya kembali." Ye Chen mengangguk dan menghela nafas. "Sepertinya kita dapat mempertahankan lembaga penelitian medis seperti itu. Keluarga Fei menghabiskan banyak uang setiap tahun." Fei Kexin menghela nafas. "Mari kita mulai dengan setidaknya $1 miliar AS setahun. Pada puncaknya, ada kalanya menghabiskan biaya 2 hingga 3 miliar dolar AS setahun." Berbicara tentang ini, Fei Kexin dia menambahkan, "Namun, meskipun keuntungan tidak dikejar di sini, justru menguntungkan. Beberapa hasil penelitian ilmiah yang efektif juga dapat direalisasikan secara komersial dan menghasilkan keuntungan yang besar. Saat ini, 70% dari semua biaya di atas dapat dipulihkan. Hal ini terjadi di industri medis, meskipun biaya investasinya tinggi. Setelah obat-obatan spesifik tingkat atas atau pengobatan baru yang sangat baik dikembangkan, tidak sulit untuk menghasilkan 1 hingga 2 miliar dolar AS setahun. Jika Anda bertaruh pada produk yang tepat, dengan satu produk, itu adalah mungkin mengubah kerugian menjadi keuntungan." Ye Chen setuju. Ketakutan terbesar dalam industri medis adalah tidak bersedia berinvestasi dalam biaya penelitian dan pengembangan. Beberapa perusahaan farmasi hanya menggunakan beberapa model selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Sulit bagi obat-obatan untuk memberikan kontribusi sosial jika dengan tangan kosong. Sejumlah besar uang harus diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan agar bermanfaat bagi masyarakat. Fei Kexin mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Ye benar. Untuk medis industri, penelitian dan pengembangan sangat penting. Jadi setelah saya mengambil alih keluarga Fei, saya tidak mengurangi anggaran di sini. Sebaliknya, saya menambahkan anggaran fleksibel sebesar 30% hingga 50% pada basis awal." Mereka berdua sedang mengobrol dan sudah sampai di pintu masuk lift di lantai paling atas. Saat ini, lift baru saja naik. Ketika terbuka, 3 pria keluar dari sana. Salah satu pria sekilas mengenali Ye Chen, dan kemudian berkata kepada Ye Chen dengan penuh semangat, "Tuan Ye." "Ya Tuhan, itu benar sekali. Anda, Tuan Ye." Ye Chen mengerutkan kening dan memandang pria yang berbicara di depannya, dan terkejut saat mengetahui bahwa pria di depannya ternyata adalah kepala FDAAS, James Smith, yang pernah dia hubungi sebelumnya. Ketika James Smith melihat Ye Chen, dia sangat terkejut. Dan pada saat yang sama dia sangat bersemangat seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat dalam situasi putus asa. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Smith, mengapa Anda ada di sini?" Smith menjawab tanpa sadar dan penuh hormat, "Kembali ke Tuan Ye, FDA memiliki beberapa proyek klinis bekerja sama dengan Pusat Teknologi Medis Pfizer. Saya di sini hari ini, selesai beberapa pekerjaan rutin." Setelah mengatakan ini, sebelum Ye Chen dapat mengatakan apapun, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri dan berkata sambil menangis, "Tuan Ye, untuk jangka waktu ini, saya sangat berharap dapat bertemu dengan Anda lagi. Saya telah ke Jinling beberapa kali, tetapi baik orang-orang dari Jiuxuan Pharmaceutical maupun Tuan Hongwu tidak bersedia membantu saya menjodohkan
Tuan Hong itu bahkan menagih beberapa biaya perkenalan kepada saya, tetapi Anda terus menunda melakukan sesuatu untukku. Hong Wu, yang berada di belakang Ye Chen, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu iblis asing hanya ingin bertemu Tuan Ye, jadi kamu memiliki niat yang tidak enak. Aku bahkan tidak tahu tentangmu, Don. Bukankah Anda hanya ingin mencari Tuan Ye? Apakah sang master membeli pil Jiuxuan Zhao Zhao dan kemudian membawanya kembali ke Amerika Serikat untuk penelitian dan pengembangan terbalik? Saya akan memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya tidak akan mengembalikan 1 sen pun dari biaya pengenalan Anda berikan padaku. Jika kamu bisa, tuntut saja aku." Smith mendengar ini dan seluruh tubuhnya. Orang-orang terkejut, dan kemudian mereka menyadari bahwa Hong Wu mengikuti Ye Chen. Dia buru-buru menjelaskan kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya tidak mencari Anda untuk mengembangkan pil Jiuxuan Zhao Zhao secara terbalik. Sebagai penanggung jawab FDA, saya dengan tulus ingin memperkenalkan pil Jiuxuan Zhao Zhao ke pasar AS." Sambil berbicara, dia menambahkan, "Selain itu, ada juga penyakit anak saya. 20 kotak pil Jiuxuan Zhao Zhao yang saya beli dari Anda semuanya telah dijarah oleh kelas istimewa di Gedung Putih. Ada sangat sedikit pil Jiuxuan Zhao Zhao yang digunakan untuk pengobatan anak saya. Kondisi sebelumnya akhirnya membaik, namun karena belum ada pil Jiuxuan Zhao Zhao, jadi keadaan akhir-akhir ini mulai memburuk lagi." Berkata pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Tuan Ye, anak saya baru berusia 12 tahun ini, tetapi dia telah disiksa oleh kanker selama beberapa tahun. Jika Anda tidak melakukannya, selamatkan dia. Dia mungkin tidak akan selamat musim panas ini." Ye Chen memandang. Dia menatapnya, tersenyum sedikit, dan berkata, "Smith, Jiuxuan Pharmaceutical sangat berharap untuk membawa pil Jiuxuan Zhao Zhao ke Amerika Serikat untuk dijual. Tetapi apa yang terjadi? Saya pikir tidak ada yang lebih tahu dari Anda, kan? Pada awalnya, karena kesombongan dan prasangka pribadi Anda langsung menolak obat kami. Pada saat yang sama, Anda juga berbicara omong kosong kepada manajer Wei dari Jiuxuan Pharmaceutical. Manajer Wei lah yang merasa bahwa anak itu sangat menyedihkan dan tidak ingin dia mati karena kesombongan dan kebodohan Anda. Itu sebabnya saya meninggalkan Anda sekotak pil Jiuxuan Zhao Zhao. Nanti, Anda membeli obat-obatan kami dan kembali untuk melakukan penelitian dan pengembangan terbalik. Jangan kira saya tahu apa-apa tentang masalah ini. Anda, Amerika Serikat, selalu disebut-sebut sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Negara yang memperhatikan hak kekayaan intelektual dan perlindungan paten. Tapi FDA sebenarnya memimpin militer AS untuk mengembangkan obat-obatan kami secara terbalik. Ini sendiri merupakan tindakan tidak tahu malu tanpa etika profesional dan tidak ada konsep perlindungan kekayaan intelektual, Ye Chen berkata. Lagi, dia melanjutkan, setelah itu, Jiuxuan Pharmaceutical menangkap sejumlah besar agen Amerika. Hampir semua agen Amerika ini dikirim ke Tiongkok oleh militer AS dan Chia. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan ketika menyusup ke Jiuxuan Pharmaceutical? Saya tidak perlu memberitahu Anda. Seharusnya begitu sangat jelas, kan? Smith langsung merasa malu. Sebagai pimpinan FDA, dia sebenarnya mengetahui betul hal ini. Setelah membuktikan bahwa Jiuxuan Zhao Zhao Pill memiliki efek terapi yang sangat baik terhadap kanker, Gedung Putih sangat bersemangat untuk menguasai formula inti obat ini. Di Amerika Serikat, meskipun semua orang biasanya berbicara tentang menghormati hak kekayaan intelektual, omong kosong semacam ini hanyalah hal yang mudah. Jika Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling sangat menguntungkan tetapi tidak memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat, maka Gedung Putih tidak akan tertarik dengan buku tersebut, apalagi melanggarnya. Tetapi jika negara atau perusahaan lain menemukan paten apa pun dengan nilai strategisnya, Gedung Putih pasti akan menjadi orang pertama yang menemukan cara untuk mendapatkan teknologi yang dipatenkan tersebut. Hal yang menakjubkan tentang pil Jiuxuan Zhao Zhao adalah tidak peduli jenis kanker apa yang diderita pasien atau stadium apa yang telah dicapai pasien. Meskipun kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuh atau bahkan menyebabkan kegagalan organ dan dapat menyebabkan kematian kapan saja, selama pasien meminum obat ini,
kondisinya akan segera membaik. Jika obat semacam ini hanya digunakan untuk menghasilkan uang, maka pasti akan menarik uang di seluruh dunia, baik kaya atau miskin. Begitu mereka terkena kanker, mereka mungkin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyerahkan tabungan hidup mereka ke tangan Jiuxuan Pharmaceutical. Jika obat-obatan semacam ini dianggap sebagai bahan strategis, tidak hanya dapat menghasilkan uang dari negara lain, tetapi bahkan dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa pihak lain memberikan lebih banyak konsesi. Oleh karena itu, pemikiran pertama Gedung Putih adalah mereka harus mendapatkan hal sebaik itu. Smith melihat ketidakpuasan Ye Chen dan tersedak dan berkata, "Tuan Ye, masalah yang Anda bicarakan berada di luar kendali saya. Bagaimanapun, saya hanyalah penanggung jawab FDA, yang bertanggung jawab atas persetujuan dan pengawasan obat-obatan, sedangkan untuk militer, saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu apakah Chia mengirimkan agen." Saat dia mengatakan itu, Smith memandang Ye Chen dan memohon, "Tuan Ye, saya hanya meminta Anda untuk mempertimbangkan bahwa saya adalah ayah dari seorang anak penderita kanker. Jual padaku beberapa pil Jiuxuan Zai Zhao agar anakku bisa bertahan hidup." Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Maaf, ada sesuatu yang tidak kuberitahukan padamu. Karena bahan baku dan kapasitas produksi pil Jiuxuan Zai Zhao sangat besar, karena itu, setelah keputusan yang cermat, Jiu Chen menghasilkannya khusus untuk merangsang FDA. Pada saat itu, FDA sangat memusuhi obat-obatan paten Tiongkok, sehingga sulit bagi bubuk Jiuxuan Wei Jiuxuan Pharmaceutical, pil hati Jiuxuan, dan bubuk Jiuxuan Gujin untuk lolos tinjauan FDA. Kegagalan lolos tinjauan FDA bukan hanya berarti ketiga obat ini tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat. Sebab, di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, banyak negara yang sangat bergantung pada FDA-AAS dalam standar medisnya. Jika suatu obat lolos peninjauan FDA-AAS, banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat akan membuka pintunya terhadap obat ini. Namun begitu obat ini ditolak oleh FDA-AAS, proses peninjauan obat ini di negara lain akan jauh lebih ketat, dan mereka bahkan mungkin menolak persetujuan seperti FDA. Oleh karena itu, Ye Chen menggunakan pil penyelamat jantung penyelamat darah dan bubuk Jiuxuan Gujin untuk membuat pil Jiuxuan Zai Zhao, yang dianggap oleh FDA sebagai obat paling efektif untuk kanker. Namun pil Jiuxuan Zai Zhao ini sendiri bukanlah obat yang benar-benar dapat diproduksi secara massal. Terlebih lagi, pil Jiuxuan Zai Zhao telah membuat Jiuxuan Pharmaceutical terkenal. Dalam hal ini misi pil Jiuxuan Zai Zhao telah berhasil diselesaikan. Ketika Smith mendengar kata-kata Ye Chen, air mata berlinang dan dia menangis. "Tuan Ye, saya mendengar bahwa Jiuxuan Pharmaceutical di Tiongkok menyediakan pengobatan intensif gratis untuk pasien kanker stadium akhir dengan kesulitan keluarga. Saya mohon, bisakah Anda memberikannya kepadaku? Hanya ada satu kuota untuk anakku. Jimmy kecilku sangat menyedihkan. Aku tidak tega dia terus menderita kanker. Ye." Chen berkata dengan ekspresi serius, "Kamu sendiri yang mengatakannya, pengobatan gratis Jiuxuan Pharmaceutical diperuntukkan bagi keluarga. Syarat pertama bagi pasien kanker stadium akhir yang sulit adalah kesulitan keluarga. Dalam hal ini, sepertinya Anda dan anak Anda belum memenuhi standar. Terlebih lagi, tegasnya, kegiatan ini hanya untuk pasien Tiongkok, dan pasien Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya tidak sabar menunggu. Ketika kesempatan ini datang, bagaimana saya bisa memberikan kuota saya yang berharga kepada orang asing yang tidak memenuhi standar sama sekali? Jadi saya minta maaf, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dengan ini." Smith menangis dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda tidak membantunya, dia akan segera mati. Anda tidak bisa begitu saja melihat seorang anak berusia 12 tahun merenggut nyawanya karena kanker." Ye Chen mengangguk dengan serius. Berkata, "Berbicara tentang masalah kematian, tak terhitung banyaknya orang yang meninggal karena penyakit setiap hari. Di antara mereka, banyak anak yang seumuran dengan putra Anda, atau lebih muda darinya. Kami tidak dapat dan tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua orang. Jadi, Tuan Smith,
strategi penculikan moral tingkat rendah ini tidak ada artinya bagi kami. Daripada menculik saya secara moral di sini, mengapa Anda tidak bertanya kepada perusahaan farmasi seperti Ruihui dan Novartis, di mana begitu banyak orang meninggal setiap tahunnya, di dunia, untuk anak-anak penderita leukemia? Mengapa mereka masih mematok harga obat yang begitu tinggi? Mengapa mereka tidak memberikan obat kepada setiap anak penderita leukemia? Ada begitu banyak anak di Afrika yang masih belum mempunyai cukup obat untuk makan, dan 100 juta keluarga Amerika. Jika sebuah keluarga membantu satu anak, 100 juta anak-anak Afrika dapat diberi makan dan pakaian. Jika sebuah keluarga membantu 2 anak, masalah kelaparan anak-anak Afrika mungkin akan teratasi sepenuhnya. Tapi mengapa Anda tidak melakukan itu? Apple menghasilkan 50 miliar dolar per tahun. Mengapa Anda melihat orang-orang bodoh itu menjual ginjal mereka untuk membeli iPhone? Mengapa tidak memberikan satu saja kepada mereka? Tesla milik Elon Musk akan menjual lebih dari 1 juta kendaraan secara global tahun ini. Tapi di urutan ketiga ada begitu banyak orang di dunia yang tidak mampu membeli mobil. Mengapa Tesla tidak memberi mereka mobil? Melihat Smith terdiam beberapa saat, Ye Chen berkata dengan tenang, "Sebenarnya, kamu juga tahu dalam hati Anda bahwa tujuan pertama perusahaan adalah bertahan hidup, dan tujuan kedua adalah menghasilkan keuntungan, baik itu perusahaan farmasi, perusahaan teknologi, atau perusahaan manufaktur. Semuanya membutuhkan dana yang besar untuk menunjang penelitian dan pengembangan serta produksi. Produk, jika mereka diharuskan memberikan obat secara gratis, tidak akan ada yang terus mengembangkan obat baru di masa depan. Produk dan teknologi akan kehilangan momentum untuk maju. Ini adalah hukum pasar." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Jadi mari kita kembali ke topik. Semua orang sudah dewasa. Jadi tidak perlu trik seperti penculikan moral, itu terlalu rendah." Ekspresi Smith tiba-tiba menjadi putus asa. Ye Chen memikirkan sesuatu saat ini dan berkata, "Oh, omong-omong, jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa putra Anda, pertama-tama Anda harus menunjukkan ketulusan yang cukup." Smith berseru, "Saya sudah cukup." "Ketulusan 100%, Ye Chen berkata dengan ringan. "Kalau begitu saya sarankan Anda berhenti dari pekerjaan Anda dan membawa putra Anda ke Tiongkok. Pertama, lakukan yang terbaik dan lakukan amal di Tiongkok tanpa meminta imbalan apapun. Jika Anda memang penuh perhatian, mungkin Jiuxuan Pharmaceutical bisa memberimu kesempatan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengingatkan lagi, "Tetapi kamu harus ingat, hanya karena aku mengatakan ini tidak berarti kamu pasti akan mendapatkan imbalan yang kamu inginkan atas usahamu. Tapi di masyarakat ini, jika Anda ingin membalasnya, Anda harus membayar terlebih dahulu. Belum lagi, Anda harus membayar harga atas kesombongan dan prasangka Anda sendiri terhadap Jiuxuan Pharmaceutical. Jika manajer Wei tidak membalas kejahatan dengan kebaikan dan meninggalkan Anda sebuah kotak Jiuxuan Zaizaowan, aku khawatir putramu telah dibunuh olehmu. Jadi jika hasil akhirnya mengecewakanmu, kamu harus mencari tahu alasannya sendiri dulu." Mendengar perkataan Ye Chen, James Smith sedikit bingung. Dia adalah penanggung jawab seluruh FDA, tidak hanya anggota kelas atas di Amerika Serikat, tetapi juga kelompok yang sangat elit. Tapi pernyataan Ye Chen yang meremehkan justru membuatnya berhenti dari pekerjaannya saat ini dan melepaskan semua yang telah dia kerjakan dengan keras. Ini untuk dia, sungguh tidak terduga. Melihat wajahnya yang bingung untuk beberapa saat, Ye Chen berkata dengan tenang, "Ini hanya saran pribadi saya, Anda dapat kembali dan memikirkannya sendiri. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi." Setelah itu, dia melihat Fei Kexin di sampingnya. Dia berkata, "Nona Fei, ayo pergi." Fei Kexin mengangguk, memberi isyarat mengundang, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, silakan lewat sini." Smith memandang Ye Chen dan Ye Chen dengan matanya sendiri. Fei Kexin berjalan ke dalam lift dan melihat pintu lift perlahan menutup. Tapi dia terus berlutut di tempat tanpa ada gerakan lain. Rekan di sebelahnya melangkah maju untuk membantunya berdiri, tapi dia melambaikan tangannya dan menolak. Kemudian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu,
dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, yang merupakan pemimpin tertingginya. Dalam struktur administrasi Amerika Serikat, FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, berafiliasi dengan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian personel FDA. Panggilan tersambung, dan Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan bertanya melalui telepon. "Hai James, apa yang Anda butuhkan dari saya?" James Smith berkata dengan serius, "Yang mulia, Sekretaris, saya dengan sungguh-sungguh mengajukan permohonan pengunduran diri saya kepada Anda dan berharap saya tidak lagi menjabat sebagai pekerjaan atau posisi apapun di FDA." Menteri bertanya dengan heran, "James, ada apa denganmu? Jika saya ingat dengan benar, Anda memberitahu saya ketika kita masih kuliah bahwa Anda bertanggung jawab atas FDA adalah tantangan terbesar Anda, mimpi. Tetapi Anda baru saja mengundurkan diri setelah bekerja selama 2 tahun. Smith berkata dengan tegas, "Ya, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan saya di FDA dan membawa Jimmy ke Tiongkok." Ke Tiongkok, pihak lain buru-buru mengatakan pertanyaan lanjutan. "Apakah Anda akan membawa Jimmy untuk menemukan Jiuxuan Pharmaceutical?" Smith ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, setengah-setengah. "Saya baru saja bertemu orang dari Jiuxuan Pharmaceutical, tetapi dia tidak sepertinya aku tidak siap memberinya uang lagi dengan cara apapun. Aku punya lebih banyak pil Jiuxuan Zaizao. Apa yang bisa kulakukan sekarang adalah membawa Jimmy ke Tiongkok, melakukan amal di sana, dan melihat apakah aku bisa memberi Jimmy kesempatan." Pihak lain terdiam sekitar 10 detik, lalu dia berkata tanpa daya, "Situasi Jimmy. Saya mendengar orang yang bertanggung jawab atas Mayo menyebutkannya. Sekarang sepertinya tidak ada solusi bagus lainnya kecuali pil Jiuxuan Zaizao." Saat dia berkata, dia menghela nafas dan berkata, "James, aku tahu bahwa Jimmy lebih penting bagimu daripada siapapun atau apapun. Sekarang setelah kamu mengambil keputusan, aku akan berhenti berbicara omong kosong. Kamu dapat kembali dan menulis laporan pengunduran diri Anda, dan saya akan menyetujui lamaran tersebut sesegera mungkin." "Oke," Smith berkata dengan penuh syukur, "terima kasih Xavier. Saya akan mengirimkan laporan pengunduran diri Anda sesegera mungkin." Pada saat yang sama, di bawah kepemimpinan Fei Kexin, Ye Chen naik lift ke lantai pertama gedung, lalu melewati pusat pertahanan 3 lapis di lantai pertama, dan kemudian naik lift khusus ke pusat pembekuan di lantai 5 bawah tanah. Karena Fei Jianzong berencana menggunakan pusat pembekuan ini untuk mengawetkan tubuhnya, dan dirancang untuk memiliki masa pakai 300 tahun, tingkat keamanan di sini tidak kalah dengan fasilitas pertahanan tempat presiden bersembunyi dalam rencana hari kiamat. Meskipun pusat pembekuan berada di lantai 5 di bawah tanah, lokasinya hampir 100 meter di bawah tanah, terdapat cadangan strategis yang lengkap di sini. Bahkan jika Amerika Serikat benar-benar terkena serangan nuklir, di sini akan aman. Menurut skala desain, pusat pembekuan ini dapat membekukan setidaknya 100 mayat. Namun, saat ini, selain sisa-sisa yang digunakan untuk eksperimen, hanya Li Yalin yang benar-benar membeku di seluruh pusat pembekuan. Setelah Ye Chen tiba di pusat pembekuan, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan berbagai peralatan, dan ada juga sejumlah besar peralatan yang khusus digunakan untuk mengangkut udara, oksigen dan nitrogen cair pipa. Selain itu, yang memberikan dampak visual terbesar bagi manusia adalah ratusan tangki baja tahan karat besar yang berdiri teratur di seluruh pusat pembekuan. Setiap tangki tingginya setidaknya 4 atau 5 meter. Ketika orang melihat ke atas dari bawah, bahkan ada perasaan tidak penting. Tangki-tangki ini adalah freezer yang khusus digunakan untuk membekukan tubuh manusia. Demi kerahasiaan, Fei Kexin telah memindahkan semua ahli penelitian ilmiah dan staf pusat pembekuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekarang hanya ada Ye Chen dan yang lainnya di seluruh pusat pembekuan, yang tampaknya sangat sepi. Dikombinasikan dengan fakta bahwa tempat ini seharusnya menyimpan tubuh manusia pada suhu yang sangat rendah. Tempat ini memiliki tempat penyimpanan dingin.
sehingga memberikan perasaan yang lebih menakutkan. Saat ini, Fei Kexin berkata kepada Ye Chen dari samping, "Tuan Ye, menurut standar teknologi pembekuan manusia saat ini, setelah kematian, tubuh akan menjalani proses pendinginan hingga 50 jam, dan suhunya akan menjadi diturunkan secara bertahap sebelum ditempatkan di tangki pembekuan. Pembekuan sedang adalah untuk mencegah sel memproduksi kristal es ketika mendingin dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga merusak sel. Setelah itu, Fei Kexin menambahkan, namun, saat ini, teknologinya pembekuan dan pencairan baru setengahnya teratasi, dan proses pembekuan yang aman tidak lagi menjadi masalah besar, namun pencairan masih menjadi masalah besar yang belum dapat diselesaikan. Sejauh ini, belum ada kasus pencairan yang berhasil di dunia." Ye Chen mengangguk, menunjuk ke tangki baja tahan karat yang dilapisi dengan aturan di depannya, dan bertanya, "Di mana Li Yalin?" "Di dalam tangki." Fei Kexin berkata, "Dia di tangki nomor 7. Oke." Ye Chen berkata, "Biarkan seseorang mengalirkan nitrogen cair di tangki nomor 7 dan mengeluarkan orang itu. Saatnya membiarkannya dicairkan dan pulang." Fei Kexin berkata dengan ngeri, "Tuan Ye, jika nitrogen cair terkuras, tubuh tidak dapat mempertahankan suhu sangat rendah. Begitu tubuh mulai memanas, sel-sel kemungkinan besar akan rusak permanen selama proses pemanasan. Jika demikian, saya khawatir seseorang seperti sepotong steak beku, dengan sel-sel pecah dan darah mengalir deras. Jika mencapai titik itu, tidak akan ada kemungkinan kebangkitan." Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mengingatkannya apa yang terjadi oleh. Karena itu, berdasarkan rancangan masa pakai selama 300 tahun, para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam 1 atau 200 tahun ke depan, mungkin akan sulit untuk mengatasi kerusakan permanen yang disebabkan oleh pencairan tubuh manusia pada suhu yang sangat rendah. Oleh karena itu, manusia hanya dapat dibekukan untuk waktu yang lama dan dibiarkan di sana. Serahkan pada manusia yang akan membuat kemajuan besar dalam sains beberapa ratus tahun dari sekarang untuk menyelesaikannya. Ye Chen memandangi tangki baja tahan karat yang dicat semprot, dengan kata nomor 007, tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu tidak perlu menunggu ilmu pengetahuan berkembang. Lakukan saja hari ini. Masalahnya terpecahkan, saya punya cara untuk membuatnya hidup kembali." Fei Kexin adalah tercengang ketika mendengar ini. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia berpikir bahwa Ye Chen bukanlah orang biasa, dan pil peremajaan adalah obat ajaib seperti serangga, dia itu bisa dilakukan, dan mungkin bukan tidak mungkin, untuk menyelamatkan Li Yalin. Terlebih lagi, jika dia tidak yakin pada awalnya, Ye Chen tidak akan membiarkan dirinya membekukan Li Yalin. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika Anda benar-benar memiliki cara untuk membangkitkan Li Yalin, jika Li Yalin bangun dan melihat Anda, apakah dia akan meragukan identitas Anda, dengan karakter dan gaya aktingnya? Bangunlah, akankah setelah itu, saya pasti akan terus menyelidiki sampai akhir?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, saat dia bangun, saya akan mengobrol terus terang dengannya dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tahu persis siapa aku." Tentu saja Ye Chen mengetahui tingkah laku Li Yalin. Selama dia bangun lagi, selama dia masih mengingat ingatan sebelumnya, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki apa yang terjadi sebelumnya. Misalnya, siapa yang membunuh Fei Haoyang, bajingan dan cabul dari keluarga Fei, dan siapa yang ingin memusnahkan seluruh keluargaan. Oleh karena itu, menurut Ye Chen, sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol baik dengan Li Yalin. Beritahu dia siapa dia, beritahu dia bahwa dia membunuh Fei Haoyang, dan beritahu dia bahwa dia menyelamatkan dia dan seluruh keluargaan. Jika orang ini mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, serta mengetahui cara maju dan mundur, dia pasti dapat memanfaatkannya untuk keuntungannya di masa depan. Tetapi jika orang tersebut tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan tidak tahu bagaimana maju atau mundur, hapus saja ingatannya, buat dia pingsan, dan lempar dia ke jalanan New York. Kalau begitu, setidaknya dia menyelamatkan nyawanya. Setelah mengambil keputusan,
Dia berkata kepada Fei Kexin, "Nona Fei, suruh seseorang mengalirkan nitrogen cair dari tangki pembeku dan masukkan Li Yalin ke dalam air hangat, saya akan mengurus sisanya." Meskipun Fei Kexin tidak tahu bagaimana rencana Ye Chen untuk menyelamatkan Li Yalin, dia memiliki kekaguman dan kepercayaan buta pada Ye Chen. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, demi kerahasiaan, Anda dan Nona Su, Tuan Chen, dan Tuan Hong pergi ke sebelah dan menunggu sebentar. Saya akan mengatur seseorang untuk datang dan mencairkannya. Saya akan mengundang Anda setelah pencairan es selesai." Ye Chen mengangguk. Dia secara alami tahu tentang Li resusitasi Yalin semakin sedikit semakin baik. Orang-orang di depan saya ini benar-benar dapat dipercaya, tetapi kredibilitas staf masih sulit dijamin, dan pengaturan Fei Kexin dapat dianggap hati-hati. Jadi, Ye Chen, Su Ruoli, Chen Zekai dan Hong Wu datang ke ruang tunggu sebelah. Fei Kexin, tanpa berpikir panjang, menemukan penanggung jawab pusat pembekuan dan memintanya untuk segera mengalirkan semua nitrogen cair di tangki pembekuan nomor 7. Ketika penanggung jawab pusat pembekuan mendengar permintaan ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia terus menjelaskan, "Ms. Fei, pembekuan tubuh manusia masih dalam keadaan saluran satu arah. Kita dapat membekukan orang dengan aman, tapi kami tidak tahu bagaimana cara mencairkan orang dengan aman. Setelah nitrogen cair terkuras, hal itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada orang-orang di tangki pembekuan." Fei Kexin berkata dengan ekspresi tegas, "Anda tidak perlu melakukannya, khawatir tentang ini. Anda hanya perlu menguras nitrogen cair, bersihkan, lalu masukkan orang tersebut ke dalam air hangat untuk mencairkannya." Orang yang bertanggung jawab merasa pusing setelah mendengar ini, dan berseru, "Nona Fei, ini tidak seperti mengambil sepotong daging beku dari lemari es dan memasukkannya ke dalam air hangat untuk mencairkannya. Sederhana sekali." Fei Kexin berkata dengan tenang, "Kamu hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan padaku." Penanggung jawab tidak punya pilihan selain setuju. Kemudian, staf mematikan alat sirkulasi nitrogen cair tangki nomor 7. Dan kemudian menggunakan peralatan bertekanan untuk mengalirkan semua nitrogen cair di dalam tangki. Segera. Setelah itu, 4 orang memakai pakaian anti beku staf mengeluarkan tubuh kaku Li Yalin, yang suhunya hampir minus 200 derajat Celcius, dari tangki pembekuan. Pada saat yang sama, sekelompok staf lain telah menyiapkan genangan air hangat yang dimurnikan di kolam pembersih steril khusus. Ketika Li Yalin dikirim ke sini, tubuhnya dibersihkan di sini, kemudian staf mengenakan pakaian pendingin khusus. Dan setelah prosedur pendinginan selama 2 hari 2 malam, tubuhnya secara bertahap diturunkan ke suhu yang sangat rendah yaitu minus 200 derajat. Namun, tak satu pun dari anggota staf ini menyangka bahwa mereka sekarang akan menggunakan metode sederhana dan kasar untuk mencairkan Li Yalin. Karena Li Yalin seperti jerawat es pada suhu minus 200 derajat, air hangat di kolam mencair saat dia masuk, suhu turun dengan cepat. Dan staf dengan cepat menyalakan pompa sirkulasi dan membiarkan alat pemanas bersirkulasi dan memanaskan air di kolam untuk menjaga suhu air 40 derajat Celcius. Metode pencairan yang kasar segera menunjukkan kerugian yang besar, begitu kulit Li Yalin mulai mencair, darah segera mulai mengalir keluar, seperti sepotong daging sapi yang baru dicairkan. Cairan di dalam sel mulai bocor karena pecahnya sel, bercampur dengan cairan sel, darah, dan cairan tubuh. Orang di dalam tuduhan menutupi wajahnya dengan ngeri dan berkata, "Nona Fei, ini pada dasarnya adalah kerusakan yang tidak dapat diubah." Fei Kexin juga terkejut, tetapi dia masih berkata dengan tenang, "Oke, kamu tidak ada hubungannya di sini, silakan pergi." Semua orang melihat saya dan saya melihat Anda. Pada akhirnya, orang yang bertanggung jawab memimpin. Dia tiba-tiba berpikir dan berkata, "Nona Fei, ayo keluar dulu. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi kami tepat waktu." Fei Kexin mengangguk dan melihat staf meninggalkan tempat kejadian satu persatu. Dia hendak memanggil Ye Chen, tapi dia tidak menyangka Ye Chen sudah keluar dari ruang tunggu. Fei Kexin memperhatikan saat dia berendam di kolam Li Yalin,
yang berlumuran darah, dengan gugup berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, situasi Li Yalin mungkin sedikit tidak optimis." Ye Chen berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, asalkan tidak ada masalah dengan otaknya." Alasan mengapa Ye Chen dengan kasar meminta untuk langsung menggunakan air hangat untuk mencairkan Li Yalin pada akhirnya karena kemampuan perbaikan yang sembarangan dari resaping pill. Untuk resaping pill, dari seluruh organ dan jaringan dalam tubuh manusia, hanya otak dan otak, memori di otak tidak dapat diperbaiki. Segala sesuatu yang lain tidak mungkin dilakukan. Otak Li Yalin selalu dilindungi oleh energi spiritual Ye Chen. Jadi meskipun sel dan tubuhnya rusak parah selama proses pencairan, itu tidak masalah sama sekali. Lagi pula, tubuhnya sudah dipukuli, tidak masalah jika ada lebih banyak luka. Itu akan ditangani langsung oleh pil resaping nanti. Jika dia tidak khawatir membiarkan seluruh pusat beku dipenuhi dengan bau rebusan, Ye Chen ingin seseorang menggunakan suhu 100 derajat air mendidih mempercepat pencairannya. Tidak seperti sekarang. Kami harus dengan sabar menunggu dia mencair sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 1 jam, sirkulasi hangat yang terus menerus air akhirnya membuat tubuh kaku Li Yalin mulai memanas secara bertahap. Apa yang dipikirkan Fei Kexin saat ini? Berkata cepat, "Tuan Ye, semua darah di tubuh Li Yalin dikeringkan sebelum dibekukan, dan semuanya diganti dengan kriogenik cairan pelindung. Ini tidak akan berdampak apa-apa kan? Apakah saya perlu menyiapkan plasma yang disesuaikan terlebih dahulu?" "Tidak butuh." Ye Chen, seperti seorang penipu, melambaikan tangannya dengan sembarangan dan berkata, "Ini semua adalah hal-hal kecil. Selanjutnya, inilah saatnya untuk menyaksikan keajaiban." Dengan mengatakan itu, dia melangkah ke depan Li Yalin, menyalakan saklar drainase kolam, mengalirkan semua air hangat di kolam, lalu mengeluarkan pil pembentuk kembali dari sakunya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menaruhnya. Pil pembentuk kembali meletakkannya di tangannya dan melihatnya sejenak. Dia menghela nafas dalam hatinya, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa ramuan paling berharga yang telah saya sempurnakan sejauh ini, dan orang pertama yang diselamatkan, adalah orang yang telah menyelidiki saya dan mencoba menangkap saya, polisi Amerika. Jika bukan karena kamu mati karena anjia, aku benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan ramuan berharga itu untukmu. Aku hanya menganggapnya sebagai membantu kakek nenekku dan keluarga mereka dan membalas budi padamu." Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas, membuka mulut Li Yalin, dan memasukkan pil pembentuk kembali emas ke dalam mulutnya. Bersambung.